Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Nazwa Shiralfa. Nah, di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman semua untuk membahas materi tentang port security. Apa sih port security itu? Jadi, sama seperti namanya, yaitu port yang artinya adalah port atau yang biasa kita sebut juga dengan interface, dan security yang artinya adalah mengamankan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa port security itu adalah sebuah keamanan, teman-teman. Nah, supaya lebih paham lagi, seperti biasa, kita bakalan belajar dari contoh kasus. Nah, untuk contoh kasus kali ini, kita bakalan butuhin 3 server. Nah, sekarang kita siapin dulu 3 server. Satu, 2, dan 3. Nah, server 0-nya kita ganti dulu namanya jadi server 3 biar lebih memudahkan aja. Nah, setelah itu ketiga server ini nantinya bakalan dihubungkan ke switch, teman-teman. Jadi kita siapin satu switch aja. Nah, kalau udah, kita juga kasih satu klien buat nanti pengujiannya, buat nanti kita menguji. Kita ganti namanya jadi klien. Oke, kalau udah tinggal disambungin aja. Kayak biasa aku pakainya yang ini. Oke. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat bahwa server 3 itu udah terhubung ke FA01, lalu server 2 udah terhubung ke FA02, dan server 1 udah terhubung ke FA03. Nah, jadi di dalam kasus ini, FA ini, interface ini dikhususkan untuk terhubung ke server, teman-teman. Jadi, kalau misalkan nanti ada hacker, nah, sini kita kasih hacker. Sini ceritanya kita kasih hacker. Nah, hacker ini tuh ingin mencabut FA01 dari server 3. Nah, di Cisco ini cara cabutnya teman-teman tinggal klik aja yang warna hijaunya, lalu nanti diarahkan ke hackernya atau ke tujuannya, kayak gitu. Nah, terus nanti misalkan hacker ini ingin mengirimkan paket ke klien. Nah, nanti tuh si FA01-nya ini itu akan mati, teman-teman. Kenapa? Karena FA01 ini hanya dikhususkan untuk server 3. Jadi, kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi semua FA ini, FA01, FA02, FA03, ini emang udah dikhususkan untuk terhubung ke server. Jadi, kalau nanti ada yang ingin mencabut, yang ingin menghacker, nanti FA-nya bakalan mati. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan port security. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham mengenai pengertian tentang port security-nya. Sekarang kita lanjut untuk belajar mengkonfigurasiin si port security-nya. Nah, teman-teman, langsung aja kita mulai buat konfigurasiin port security-nya. Tapi sebelum itu, kita harus konfigurasiin dulu IP address-nya. Kita mulai dari server 1. Untuk server 1, IP address-nya adalah 192.168.50.1. Lalu subnet max-nya kita pakai subnet max/24 yaitu 255.255.255.0. Oke, kalau udah lanjut ke server 2. Server 2 IP address-nya
adalah 192.168.50.2. Oke. Subject boxnya juga sama, pakai yang slice 24. Pokoknya semuanya sama, pakai yang slice 24. Oke, lanjut server 3. Server 3 IP address-nya 192.168.50.3. Subject box-nya udah. Oke. Lanjut ke client. Client IP address-nya 192.168.50.4. Oke, subject box-nya juga udah. Oke, kalau udah dikonfigurasiin semua IP address-nya, sekarang kita coba buat kirim paket. Kita kirim paket mulainya dari server 1 ke client. Successful. Lanjut dari server 2 ke client. Successful juga. Dan terakhir dari server 3 ke client. Successful juga. Oke, kalau udah successful semua, sekarang kita bisa lanjutin buat ngekonfigurasiin di switch-nya. Ke tab CLI. Oke, di enter aja. Nah, teman-teman, buat kita ngekonfigurasiin port security itu, kita interface-nya itu harus dalam mode akses, teman-teman. Jadi sekarang kita harus ngekonfigurasiin dulu supaya interface FA01, FA02, dan FA03-nya itu dalam mode akses. Oke, kita mulai. Kita masuk ke mode privilege, global configuration, lalu masuk ke interface-nya. Interface range FA01 sampai 3. Lalu di enter. Nah, kalau udah kita ketik command switch port mode access. Oke, di enter. Kalau udah di exit aja. Oke. Nah, kalau udah barulah kita bisa mulai buat mengkonfigurasiin port security-nya. Oke, kita mulai dari server 3 dulu. Nah, karena server 3 ada terhubung ke FA01, jadi kita masuk ke interface FA01. Enter. Nah, kalau udah, teman-teman ketik command switch port security, lalu di enter. Kenapa harus di enter dulu? Karena ini tuh supaya nantinya port security-nya itu nyala, teman-teman. Kayak gitu. Oke, kalau udah lanjut ke komen selanjutnya, yaitu switch port security MAC address. Nah, di saat kita mau konfigurasiin port security, yang kita butuhin itu adalah MAC address-nya, teman-teman. Jadi yang digunain adalah MAC address-nya. Jadi nantinya yang dideteksinya itu adalah MAC address. Nah, sekarang kita masukin MAC address di server 3. Gimana cara lihatnya? Cara lihatnya, teman-teman tinggal klik aja server 3-nya, lalu ke config, habis itu ke pass Ethernet 0. Nah, ini ada MAC address-nya. Nah, inilah MAC address dari server 3. Kita salin. Oke. Kalau udah, kita lanjut lagi dan tempel. Oke, kalau udah di enter. Nah, habis itu teman-teman, kalau udah di enter, teman-teman lanjut ke switch port security maksimum. Nah, untuk di komen ini, itu teman-teman bebas mau berapa aja.
maksimumnya, tapi karena dalam kasus ini interface-nya yang hanya terhubung ke server 3, jadi maksimumnya kita cuma butuh 1. Kalau misalkan teman-teman mau butuh 2, butuh 3 itu bebas, terserah teman-teman, itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi gini, misalkan teman-teman punya 2 komputer. Nah, yang satu itu dipakai buat siang, satu lagi itu dipakai buat malam. Nah, nanti teman-teman di switch port security MAC address ini, teman-teman masukin 2 MAC address. Karena di command switch port security MAC address ini, itu tuh supaya nantinya si FA01 ini itu hanya terhubung ke server 3. Karena tadi kita masukinnya adalah MAC address ini, yang dimana ini tuh adalah punyanya server 3. Jadi nanti FA01 ini hanya bisa terhubung ke server 3, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada dua perangkat yang mau dihubungin, jadi teman-teman masukin 2 alamat MAC address-nya, kayak gitu. Nah, lalu untuk di maksimum ini, nanti jadinya teman-teman isinya adalah 2, karena tadi teman-teman masukinnya 2 MAC address, kayak gitu. Kalau udah, teman-teman lanjut di enter. Nah, kalau udah, teman-teman ketik comment switch port security violation shutdown. Nah, biar apa? Nah, switch port security violation shutdown ini itu fungsinya supaya nanti kalau misalkan ada yang menghacker itu nanti interface-nya itu bakalan mati, teman-teman. Jadi kalau misalkan interface FA01 itu dipindahin ke hacker, terus nanti hacker pengen ngirim paket ke klien, nah nanti tuh interface-nya mati, teman-teman. Karena bukan yang punya MAC address dari yang udah tadi kita masukin tadi, kayak gitu. Nah, kalau udah, di enter aja dan selesai deh. Kayak gitu aja, teman-teman. Oke? Kalau udah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita bakalan lanjutin untuk melakukan pengujian dari command port security violation shutdown. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sedikit tentang fungsi dari komennya. Nah, sekarang kita bakalan melakukan pengujiannya, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu, sekarang kita bakalan kasih IP address dulu untuk hacker, teman-teman. Karena tadi kita belum ngekonfigurasiin IP address untuk hacker. Jadi sekarang kita konfigurasiin dulu. Oke, IP address-nya adalah 192.168.50.5. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa langsung coba pindahin portnya dari server 3 ke hacker. Nah, kayak gini. Oke, kalau udah hijau, sekarang kita langsung coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini teman-teman bisa lihat portnya berubah menjadi warna merah, yang artinya itu tuh adalah mati. Berarti portnya itu mati, teman-teman. Kenapa? Karena MAC address hacker itu berbeda dengan MAC address yang udah tadi kita konfigurasiin di switch-nya, teman-teman. Jadi, otomatis portnya bakalan mati, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba cek di switch-nya. Enter, ini di exit aja. Oke, teman-teman ketik command show switch show port security interface FA01. Enter. Nah, di sini nanti teman-teman bakalan dapat tulisan last source address, yang artinya MAC address inilah yang terhubung ke port FA01. Kayak gitu. Nah, ini tuh punyanya
hacker, teman-teman. Nah, sekarang kita coba buktiin apakah benar ini punya hacker. Kita coba. Nah, oke, kita coba. Nah, sini teman-teman bisa lihat sama ya, sama yang ini. Nah, berarti benar yang terhubung ke portnya adalah hacker, makanya hackernya mati, teman-teman, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba lagi buat pindahin ke server lagi. Kita pindahin lagi. Nah, teman-teman bisa lihat portnya itu jadi mati, teman-teman. Nah, gimana cara ngehidupinnya lagi? Nah, teman-teman langsung aja klik switch-nya. Lalu teman-teman masuk ke Global Configuration. Nah, kalau udah, teman-teman masuk ke interface FA01. Kita buktiin dulu portnya benar mati atau enggak. Teman-teman ketik command no shutdown. Enter. Nah, nanti teman-teman bakalan dapat tulisan change state to down, yang artinya adalah mati, teman-teman. Nah, terus gimana cara ngehidupinnya lagi? Teman-teman tinggal ketik command shutdown, enter. Lalu habis itu teman-teman ketik lagi command shutdown. Lalu di enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini portnya langsung nyala lagi. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, tadi kan kita udah coba buat mengkonfigurasiin port security-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang MAC address sticky. Apa sih MAC address sticky itu? Jadi gini, teman-teman. Tadi kan kita udah coba mengkonfigurasi port security-nya, dan tadi kita ada konfigurasi MAC address-nya. Nah, MAC address sticky ini kita nggak perlu konfigurasi MAC address-nya, teman-teman. Kita nggak perlu masukin MAC address-nya. Kenapa? Karena nanti switch-nya sendiri yang bakalan mendeteksi device mana yang pertama terhubung ke interface-nya, ke port-nya, kayak gitu, teman-teman. Nah, biar lebih paham lagi, biar lebih gampang memahaminya juga, kita langsung aja coba praktekin buat ngekonfigurasiin si MAC address sticky-nya. Oke. Nah, tadi di interface FA01 itu kita udah konfigurasiin port security-nya. Jadi sekarang kita coba di interface FA02 buat konfigurasiin MAC address sticky-nya. Oke. Nah, sebelum itu kita cek dulu. Teman-teman bisa masukin command show port security interface FA02. Lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat port security-nya itu masih disable, yang artinya itu masih mati. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita konfigurasiin. Teman-teman masuk ke global configuration. Terus habis itu teman-teman masuk ke interface FA02-nya. Oke. Kalau udah, teman-teman masukin command switch port security, lalu di enter. Lalu switch port security, MAC address sticky, lalu enter. Nah, habis itu teman-teman bisa masukin lagi command switch port security maksimum 1. Maksimumnya masih sama 1. Oke, lalu switch port security violation shutdown. Nah, kayak gini. Lalu di enter. Nah, teman-teman, buat di command switch port security violation itu sebenarnya ada beberapa pilihan, teman-teman. Kita coba.
switch port security violation, lalu tanda tanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 3, yaitu ada protect, ada restrict, dan juga ada shutdown. Apa bedanya? Jadi kalau untuk shutdown itu sama yang seperti aku jelasin sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada yang mau menghacker, nah nanti tuh ada yang ingin menghacker dan hackernya itu pengen ngirim paket ke klien, nah nanti tuh portnya bakalan mati, teman-teman. Kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk protect sama restrict ini, portnya itu nggak bakalan mati, teman-teman. Tapi nanti paketnya itu bakalan diblokir, kayak gitu. Oke. Nah, jadi nantinya tuh teknis itu nggak perlu pergi ke ruangan server buat ngehubungin lagi ataupun buat nyalain si portnya lagi. Nggak usah, karena paketnya itu udah diblokir, kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, tadi kita udah masukin komen switchport security violation shutdown. Nah, jadi sebenarnya untuk komennya ini tuh sebenarnya hampir sama, cuman bedanya di port security mekanismnya itu kita masukinnya sticky, kayak gitu. Oke, nah kalau udah, teman-teman di exit aja. Exit lagi. Nah, habis itu kita coba cek lagi, teman-teman. Masukin komennya lagi, show port security interface FA02. Lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat total MAC address-nya masih 0. Terus configuration MAC address-nya masih 0 dan sticky MAC address-nya juga masih 0. Oke. Nah, kita coba kirim paket dari server 2 ke klien. Oke. Terus sekarang kita coba cek lagi. Masukin komennya, show port security interface FA02. Lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat maksimum MAC address-nya udah ada, total MAC address-nya udah ada, terus sticky MAC address-nya juga udah ada. Dan di last source address-nya juga udah ada. Nah, jadi nantinya MAC address inilah yang hanya boleh terhubung ke interface FA02. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Kalau udah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Dan sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita bakalan lanjut buat coba konfigurasiin violation protect. Nah, di sini langsung aja kita lihat di switch-nya. Nah, teman-teman, untuk konfigurasi violation protect, kita coba di server 1, yang dimana dia itu sudah terhubung ke FA03. Oke, jadi kita masuk ke interface-nya, yaitu interface FA03, lalu di enter. Nah, setelah itu, teman-teman perlu diingat bahwa kalau kita mau mengkonfigurasi port security, itu kita port security-nya itu harus dalam mode akses, teman-teman. Jadi sekarang kita konfigurasiin dulu supaya interface FA03-nya itu dalam mode akses. Nah, kita masukin komennya, yaitu switch port mode akses. Oke, lalu di enter. Nah, kalau udah, teman-teman, jadi sebelumnya itu aku pernah jelasin bahwa di violation itu, di comment violation itu, kita dapat 3 pilihan, teman-teman. Nah, kita coba lihat lagi ya. Kita masukin komennya, yaitu switch port security violation, lalu tanda tanya. Nah,
Di sini teman-teman bisa lihat kita dapat 3 pilihan, yaitu ada protect, lalu ada restrict, dan juga ada shutdown. Nah, shutdown itu udah kita coba buat konfigurasiin di sebelumnya, yang dimana kalau misalkan ada yang menghacker itu nanti FA-nya interface-nya itu bakalan mati, portnya bakalan mati. Nah, tapi untuk protect dan restrict sendiri itu mereka portnya nggak bakalan mati, tapi paketnya bakalan diblokir kayak gitu. Nah, sekarang kita bakalan coba buat konfigurasi yang protect. Oke. Kalau gitu, kita langsung aja. Tapi sebelum itu, kita coba cek dulu port security-nya. Teman-teman, masukin komennya, yaitu do show port security interface FA03. Lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa port security-nya itu masih disable atau masih mati atau belum nyala kayak gitu. Oke, sekarang kita nyalain dulu. Teman-teman masukin komennya, yaitu switch port security, lalu di enter. Nah, kalau udah, kita coba cek lagi. Do show port security interface FA03, lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa port security-nya udah enable atau udah nyala. Oke, kalau udah, berarti sekarang kita bisa langsung buat konfigurasiin violation protect-nya. Oke, pertama-tama kita masukin komennya, yaitu switch port security, make address sticky. Kita pakainya yang sticky, lalu di enter. Setelah itu teman-teman masukin komen lagi switch port security maksimum 1. Oke, lalu komennya switch port security violation. Nah, di sininya kita pilihnya yang protect. Lalu di enter. Oke, nah dan udah selesai deh kayak gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya apa sih bedanya yang protect sama yang restrict? Nah, jadi bedanya kita masuk ke komando show port security interface FA03, enter. Nah, di sini teman-teman di paling bawah teman-teman bisa lihat ada security violation count. Nah, jadi kalau di protect itu dia bakalan tetap 0 teman-teman. Tapi kalau di restrict dia itu bisa berubah. Bisa jadi 1, 2, 3, atau berapapun itu tergantung dari berapa orang yang mencoba buat menghacker ataupun mengirim paket selain dari MAC address yang udah dideteksinya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat bahwa violation modenya itu sudah protect. Oke. Dan juga di last source address-nya teman-teman bisa lihat itu belum ada yang terdeteksi. Jadi sekarang kita coba kirim paket dari server 1 ke klien. Oke, kita coba cek lagi. Do show port security interface FA03, lalu di enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini
udah ada di law source address VLAN-nya udah bisa terdeteksi. Nah, inilah MAC address yang terdeteksinya, teman-teman, kayak gitu. Dan teman-teman juga bisa lihat di total MAC address-nya yaitu 1 dan sticky MAC address-nya adalah 1. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita lanjut buat coba pengujiannya ya, teman-teman. Kita coba cabut portnya dari server 1 ke hacker. Oke. Lalu kita coba kirim paket dari hacker ke server 2 misalnya. Kita delete dulu. Oke. Di sini kita coba dari hacker ke server 2. Terus bisa lihat pilot. Lalu dari hacker ke server 3. Pilot juga. Dan dari hacker ke client. Pilot juga. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di portnya itu masih warna hijau, teman-teman. Jadi dia tetap nyala portnya. Tapi paketnya itu diblokir kayak gitu. Nah, sekarang kita pindahin lagi ke server 1. Oke. Kita coba kirim paket. Dari server 2, dari server 1 ke server 2. Successful. Ini kita delete dulu. Dari server 1 ke server 2 successful. Lalu dari server 3 dari server 1 ke server 3 successful juga. Dan dari server 1 ke client successful juga. Oke. Sekarang kita coba cek lagi di switch-nya. Do show port security interface FA03. Lalu di enter. Nah, teman-teman bisa lihat di security violation count-nya itu tetap 0 kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan teman-teman paham buat materi violation protect ini. Karena setelah ini kita bakal lanjut ke violation restrict-nya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung aja kita mulai buat mengkonfigurasiin violation restrict-nya. Oke, sebelum itu kita tambahin dulu satu server di sini. Oke. Lalu kita sambungkan. Oke. Namanya kita ganti dulu biar lebih mudah kan, jadi server 4. Oke. Nah, kalau udah kita langsung konfigurasiin IP address-nya. IP address-nya adalah 192.168.50.6. Subnet max-nya, oke. Nah, kalau udah kita langsung konfigurasi di switch-nya. Enter aja, masuk ke mode privilege, global configuration. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke interface-nya, teman-teman. Di sini kita lihat server 4 itu terhubung ke interface FA05. Oke, berarti sekarang kita masuk ke interface FA05. Oke, lalu di enter. Nah, sebelum itu kita harus konfigurasi dulu supaya ke dalam mode akses. Oke, switch port mode akses. Oke, lalu di enter. Nah, kalau udah, kita bisa langsung konfigurasiin.
Oke, pertama komennya adalah switch port security, lalu di enter. Setelah itu switch port security, make address sticky, lalu di enter. Lalu switch port security maksimum 1, lalu di enter. Lalu switch port security violation. Nah, violationnya adalah restrict, lalu di enter. Nah, kalau udah kayak gini dan selesai dia teman-teman. Oke, kalau udah sekarang kita lanjut buat coba cek lagi. Do show port security interface FA05. Lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat belum ada yang terdeteksi. Oke, sekarang kita coba kirim paket dari server 4 ke klien. Lalu kita kirim paket juga ke server 1, server 2, dan server 3. Oke. Kalau udah, sekarang kita coba cek lagi. Do show port security interface FA05, lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat total MAC address-nya udah kedetek 1, lalu sticky MAC address-nya udah kedetek juga 1, dan last source address VLAN-nya juga sudah kedetek. Ini adalah MAC address-nya yang kedetek. Oke. Nah, sekarang kita coba cabut portnya dari server 4 dan kita pindahin ke hackernya. Oke, kita delete dulu. Nah, udah, kita coba kirim paket dari hacker ke klien. Pilot, oke, lanjut dari hacker ke server 1. Pilot juga, lanjut ke server 2. Pilot, dan terakhir ke server 3. Pilot juga ya teman-teman. Oke. Kita coba cek lagi. Enter. Do show port security interface FA05, lalu di enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di security violation count-nya itu ada 4, yang artinya itu adalah ada 4 paket yang terblokir kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita pindahin lagi ke server 4. Oke. Kita delete dulu, lalu kita kirim paket lagi. Oke, kita kirim paket lagi ke klien. Successful. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan kita di materi port security. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham semua materi yang udah aku jelasin dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat. Balik lagi sama aku di video-video selanjutnya. Bye-bye semuanya.